Shalom Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, bagaimana kabarnya? Baik, semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga tetap menerapkan protokol kesehatan yang ada dengan menggunakan masker, mencuci tangan dan juga tetap menjaga jarak karena kita masih ada di masa pandemi. Baik, pada kesempatan kali ini perkenankan saya Ariela untuk menyampaikan renungan kita pada kesempatan kali ini dengan judul apa yang harus dilakukan dan juga dengan bacaan Roma 12 ayat 4-8. Baik, sebelum kita mendengarkan firman dan juga merenungkan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kesempatan kali ini Tuhan, sehingga kami bisa untuk berada di tempat ini untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Kau telah berikan kami kesehatan, Kau berikan kami perlindungan dan juga keselamatan Tuhan. Tuhan, yang Kau berkati kami supaya kami dapat merenungkan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami, jamah hati kami satu persatu Tuhan. Kiranya Tuhan selalu ada di antara kami saat kami merenungkan firman ini, dan juga kiranya Kau berkati supaya apa yang sudah dikatakan pada kesempatan kali ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sekalian, pastinya memberikan sesuatu dan juga memberikan apapun itu kepada teman-teman, kepada keluarga, kepada tetangga sekitar kita sudah menjadi hal yang tidak asing ya bagi kita semua. Dan biasanya hal memberikan sesuatu ini dikatakan sebagai sikap bermurah hati. Namun apakah bermurah hati itu hanya sebatas memberikan hal secara material saja? Baik, angka untuk mengetahui kita akan melihat melalui KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, jadi di KBBI ini ada 5 definisi untuk bermurah hati, yaitu yang pertama suka memberi, yang kedua tidak pelit, yang ketiga penyayang dan pengasih, yang keempat suka menolong, dan yang kelima yang terakhir adalah baik hati. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bermurah hati itu sebenarnya mencakup banyak aspek kehidupan kita dalam kita melakukan kegiatan sehari-hari dan juga dalam kita berinteraksi dengan antar sesama manusia seperti itu. Dan sebenarnya bermurah hati ini bukan sekedar kita mengasihani seseorang saja. Ketika kita lihat ada orang lain kesusahan, kita akan merasa kasihan seperti itu, bukan seperti itu. Namun di sini ada upaya di mana kita mau untuk mengerti dan juga memahami orang lain, sehingga nantinya kita bisa tahu nih apa yang sebenarnya dialami oleh orang tersebut dan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang tersebut. Jadi nanti ketika kita mau bertindak, ketika kita mau menolong, itu bisa sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, seperti itu. Nah, untuk tindakan apa yang bisa kita lakukan dan tindakan yang benar seperti apa, maka kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan pada kesempatan kita kali ini, yaitu yang ada di Roma 12 ayat 4-8. Baik, Roma 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuatu dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Baik, dari Roma 12 ayat 4-8 ini kita tahu bahwa sebenarnya dalam bermurah hati ini kita bisa melakukan banyak hal sesuai dengan keterampilan dan juga bakat yang kita miliki. Dan pastinya keterampilan dan juga bakat kita ini sesuai dengan bidang kita masing-masing yang datang hanya dari Tuhan Yesus, yang juga dianugerahkan dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi bisa kita lakukan sesuai dengan apa sih yang kita pernah lakukan, seperti itu, apa sih yang kita sudah kuasai, seperti itu. Dan seperti untuk contoh simpelnya itu ketika ada seseorang yang pandai untuk membetulkan alat elektronik misal, nah nanti suatu saat ada tetangganya nih yang memerlukan kebantuan, atau mungkin ada tetangganya mengalami kerusakan alat elektronik, maka seseorang itu tadi bisa datang untuk membantu, dan juga dalam memberikan bantuan pastinya dilakukan dengan tulus dan juga dengan penuh sukacita tanpa adanya paksaan dari siapapun, seperti itu. Dan
juga melalui pengalaman kita kan pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, ketika seseorang mengalami kesulitan atau seseorang memerlukan bantuan, kita bisa melakukannya dengan menasihati atau mungkin kita membantu secara langsung seperti itu, karena setiap orang itu kadang perlu beda-beda ya, ada yang hanya perlu untuk dinasihati saja, ada yang perlu untuk diberitahukan bagaimana harus bertindak, dan juga ada yang perlu untuk dibantu untuk bertindak seperti itu. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kebutuhan orang lain itu berbeda-beda, sehingga kita perlu untuk memahami. Dan tadi di Roma 12 ayat 4-8 juga singgung sedikit tentang pelayanan seperti itu. Nah, dalam melayani seseorang atau melakukan pelayanan, kita harus melakukannya dengan penuh sukacita, dengan hati yang tulus, dan juga kita harus tahu kapan kita dibutuhkan dan di mana kita dibutuhkan. Sehingga seperti yang sudah dikatakan di awal tadi, bahwa dalam bermurah hati ini kita perlu yang namanya usaha untuk mau memahami, untuk mau mengerti satu sama lain, supaya kita tahu nih kapan kita dibutuhkan dan di mana kita dibutuhkan, dan juga apa yang sebenarnya harus kita lakukan seperti itu. Dan yang lebih penting lagi, maukah kita untuk merelakan waktu kita, untuk merelakan tenaga kita untuk dapat membantu orang lain seperti itu. Karena ketika kita mau untuk merelakan waktu, ketika kita mau merelakan tenaga, di situ kita bisa melakukan bantuan, kita bisa melakukan berbagai hal untuk orang lain yang pastinya membutuhkan bantuan kita di saat itu seperti itu. Dan juga sebenarnya bermurah hati atau kemurahan hati ini bukan 100% upaya atau usaha dari manusia, namun sebenarnya bermurah hati ini datang dari Tuhan dan juga termasuk karunia Tuhan seperti itu. Dan namun memang kita bisa lihat ya, pada kenyataannya beberapa orang itu justru bermalas-malasan dalam melakukan murah hati ini atau menunjukkan sikap murah hati mereka cenderung seperti tidak peduli begitu dengan keadaan sekitar, tidak mau mempedulikan orang lain seperti itu. Nah, hal ini dapat dipicu ketika seseorang tidak mau untuk melihat atau menilik karunia yang Tuhan telah berikan tadi, karunia untuk bermurah hati tadi. Dan juga yang lebih parah lagi, ada beberapa orang yang sebenarnya sudah tahu nih bahwa mereka memiliki sikap murah hati, namun mereka malas, mereka justru bermalas-malasan dan pura-pura tidak tahu. Dan mungkin ada beberapa orang yang memang sama sekali tidak menyadari karunia tersebut. Dan juga kita bisa lihat ya bahwa sebenarnya karunia untuk bermurah hati ini, jika kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita dalam berinteraksi dengan antar sesama manusia, akan sangat indah jika kita bisa menerapkannya dengan baik gitu, seperti itu. Karena dalam bermurah hati ini ada saat dimana kita mau memahami, dimana saat kita mau untuk mengerti orang lain, dan juga pastinya tidak hanya sebatas mengerti dan memahami, tapi di sini kita bisa memberikan tindakan yang baik, tindakan yang sesuai dari kebutuhan orang tersebut seperti itu. Dan juga untuk bertindak kita bisa melakukannya sesuai dengan keterampilan dan juga bakat yang Tuhan telah karuniakan kepada kita dalam diri kita masing-masing seperti itu. Baik, untuk renungan kita pada kesempatan kali ini cukup sekian, dan untuk menutup renungan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada kesempatan kali ini, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau selalu berkati kami dan juga sertai kami Tuhan, supaya kami dapat selalu bermurah hati pada sesama kami Tuhan. Dan juga kiranya Engkau bisa jamah hati kami Tuhan, supaya kami mau untuk menerapkannya sesuai dengan hati kami masing-masing. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau selalu sertai kami, Engkau berkati kami, Engkau berikan kami keselamatan, dan juga selalu lingkupi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu pada kesempatan kali ini. Ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan juga saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.